Nah, lantas ini mau saya tanyakan Monggo, kepada Ki silakan. Bagus. Kalau manusia kan makhluk yang sempurna. Betul. Kenapa kita masih butuh batu mustika? Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi yang segmen kemarin, mau menanyakan lagi. Oke, monggo silakan. Kalau yang dimaksud Ki Bagus kemarin, grup VIP itu grup yang apa sih Ki? Kemarin ada yang tanya kan? Oh, VIP Batu Mustika. VIP Batu Mustika itu saya menyebutkan dengan Sasmoyo Wijoyo. Artinya adalah suatu kebaikan yang bakal akan menang, begitu loh Mas. Itu memang grup VIP khusus untuk para pecinta Batu Mustika yang mana punya ageman mustika levelnya kuat-kuat begitu. Itu jadi kita sefrekuensi, kita berkumpul bersama, sharing ilmu di situ, gitu loh Mas. Kalau untuk orang lain mau mengikuti bagaimana Ki? Kalau orang lain mau mengikuti ya monggo silakan. Asalkan sarannya memang punya batu mustika, ageman itu yang levelnya tinggi dan dia ingin belajar lebih begitu untuk mengenal mustika digunakan dengan cara yang baik begitu. Jangan untuk baru belajar punya mustika mau gabung, jangan, belajar dulu di channel saya gitu aja. Soalnya kemarin kan ada yang bertanya. Monggo di WA saja kalau begitu, kalau mau begitu nggih. Silakan. Kalau yang di grup kemarin kan ada yang pertanyaan menarik soalnya. Nah, lantas ini mau saya tanyakan Monggo, kepada Ki silakan. Bagus. Kalau manusia kan makhluk yang sempurna. Betul. Kenapa kita masih butuh batu mustika? Oke, ini berarti kan menyinggung segmen kita kemarin ya. Kita bahas mengenai manusia itu makhluk paling sempurna begitu. Ini kalau kita makhluk paling sempurna, kenapa kita minta bantuan batu mustika? Berkali lagi kita bahas Mas. Batu mustika itu sebuah wasilah ya, perantara. Kalau kita pakai perantara semacam ini, bukan berarti kita minta bantuan. Begitu. Pengertiannya berarti tidak meminta bantuan ya? Betul. Kita ibaratnya gini, saya punya ageman wasilah. Nih, seolah-olah saya itu seperti punya ikatan dengan mustika ini. Ya, kita berjuang, maka yang ikut dengan kita akan ikut berjuang juga. Begitu. Jadi, saya tidak minta bantuan, pasti akan mengikuti. Begitu, Mas. Ceritanya, nggih. Ya. Kalau tingkat kesempurnaan manusia menurut Ki Bagus itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya kalau untuk urusan semacam ini menurut saya saja ya, untuk saudaraku semuanya, manusia dikatakan sempurna karena kita punya akal pikiran, kan begitu. Menurut saya, Ki Bagus Wijaya ya, saya menganggap manusia paling sempurna ketika kita mampu hidup selaras dengan alam semesta. Kita menghargai ya, ada khodam batu mustika. Nah, khodam batu mustika itu kan makhluk gaib kan Mas? Ya. Nah, kalau kita mampu menghargai keberadaan mereka, ya, tidak benci mereka, asalkan kita tidak dikontrol ya, kita menghargai adanya mereka, ya, walaupun mereka mengikuti kita, membantu kita tanpa sepengetahuan kita, itu tidak masalah, gitu. Bahkan ini menyinggung seolah-olah memang sama di kejawen, budaya Jawa. Budaya Jawa itu sangat erat dengan kita hidup selaras dengan alam, dengan makhluk gaib, dengan jin, dengan tumbuhan ya, dan hewan-hewan semuanya itu ada aturannya kalau di kejawen gitu loh Mas. Jadi saya menganggap saya menganggap manusia sempurna jika mereka mampu hidup selaras dengan alam begitu. Kalau mau menanyakan lagi Mas, Monggo. Saya kan penasaran hubungan khodam mustika dengan pemiliknya itu seperti apa Ki? Hubungan kalau dicontohkan itu seperti hubungan siapa sama siapa? Bukan pertemanan kalau saya menganggap, tapi seolah-olah saya kalau punya mustika dan ada kodamnya, mereka semua itu murid. Kalau menurut saya ya, karena apa? Mereka tidak berani menentang saya. Mereka mengikuti arahan saya. Saya pun membimbing agar tidak melakukan hal-hal yang buruk begitu. Andai kata ada yang melakukan hal yang buruk, kan saya hukum. Ya. Saya usir, kan betul. Nah, ini seolah-olah memang saya seperti gurunya mereka. Jadi jangan sampai Anda semua yang punya mustika ini, teman-teman semuanya, menganggap punya mustika kemudian berharap
wahai mustika saya ingin kaya. Nah ini kan salah kaprah kan. Saya menganggap orang yang mampu ataupun bersedia menyembah mustika ya orang goblok menurut saya gitu. Karena kita makhluk sempurna kan Mas? Iya. Kita makhluk sempurna, seolah kita adalah guru, mustika adalah murid-murid kita, ada kodamnya di situ. Maka kita mengatur mereka. Layaknya Nabi Sulaiman gitu, mampu dan punya kemampuan untuk membimbing semua makhluk hidup, begitu Mas. Kan ada kemungkinan murid itu membantang nih. Ya, dihukum. Kalau menurut saya dihukum. Ya, di sekolahan kalau ada murid yang bandel dihukum kan. Panggil di PP. Ya, kalau saya pun begitu. Kemudian kalau masih membangkang lagi, panggilkan orang tuanya. Untuk tanggung jawab di situ. Ya. Masih membangkang lagi kan akhirnya di DO apa dikeluarkan kan gitu. Sama diusir begitu. Gitu loh Mas. Kan kalau itu contoh nyatanya gitu. Kalau berarti kalau kodamnya yang membangkang itu prosesnya gimana? Nah, contoh saya pencarian mustika nih ya di suatu tempat. Ini saya dapat mustika melalui penarikan. Saya cek di sini, oh mustika ada kodamnya. Loh kok energinya ada yang negatif? Berarti kan isi kodamnya kan negatif. Saya bersihkan. Jadi ini yang negatif saya buang semua. Begitu. Jadi yang tersisa hanya positif. Entah itu energinya dari alam dan lain sebagainya. Jadi proses dari saya gitu Mas. Seolah-olah seperti seleksi lah. Saya ingin yang lebih baik dan terbaik. Begitu. Agar apa? Hidup saya tidak terpengaruh ke negatif. Saya pun lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Gitu Mas. Menarik ya, menarik. Ya, menarik sekali. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi, monggo. Udah cukup itu aja Ki. Cukup. Mungkin segmen selanjutnya gitu. Oke, monggo. Silakan. Andai kata kalau ada teman-teman nih yang mau tanya, tuliskan di kolom komentar saja begitu. Ini saya akhiri aja ya. Iyalah. Oke, pesan dari saya, kita adalah makhluk yang sempurna. Kita harus berbuat baik, menghargai kepada sesama makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat, memberikan wawasan baru ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.